Selamat malam saudara-saudara. Malam. Selamat malam om-om dan tante, adik-adik sekalian. Selamat malam semuanya ya. Kita senang sekali ya hari ini berkumpul bersama. Saya percaya ada sesuatu yang baik yang akan terjadi. Hati kita bisa sukacita. Kita bisa belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari saya minta semua untuk berdiri yang bisa. Kita buka nomor 85. Yang nggak bisa boleh duduk. Nomor 85 ya. We are together again. Mari kita tepuk tangan. Just praising the Lord. We are together again in one accord. Something good is about to happen. Something good is stored for us. We are together again. Just praising the Lord. We are together again. We are together again. Just praising the Lord. We are together again in one accord. Something good. Something good is about to happen. Something good is stored for us. We are together again. Just praising the Lord. We come together. We come together to love and praise our God. We come together to love and to be loved. We come together to love and to be heard. Praise His name. Glory, hallelujah. Praise His holy name. Yang Indonesia, kita bertemu lagi. Mari kita bersukacita. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi. Lawan kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bersyukur bahwa kita di sini bersama-sama dalam satu hati, yaitu untuk memuji Tuhan. Ada lagi? Berdoa, saling menguatkan. Silakan duduk saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah membawa kami semua di sini Tuhan. Kami datang bukanlah untuk cuma-cuma Tuhan. Kami percaya saat kami mendahulukan Engkau dari yang lain Tuhan, Engkau akan memberi apa yang baik untuk kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, saat ini kami datang Tuhan untuk memuliakan, memuji dan belajar akan Engkau Tuhan. Berkati ya Tuhan hari ini dan juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan, bless them, bisa sampai dengan baik di sini.
Di dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ada yang mau memberi kesaksian? Saat kita panggil namanya, dia selalu jawab. Nomor 64. Ya. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita saudara-saudara. Memberikan renungan hari ini. Selamat malam saudara-saudara. Selamat datang di PRT hari Jumat, hari yang ditunggu dalam waktu 1 minggu selain hari Minggu. Sebelum kita membaca firman, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas hari ini.
kami bisa hadir dalam acara PRT hari Jumat untuk belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami bisa berkumpul bersama, belajar bersama, sharing bersama, dan bernyanyi bersama Tuhan. Kami mohon agar Engkau memberkati kami juga Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Hari ini kami akan belajar sebuah firman-Mu Tuhan, berkati setiap perkataan, setiap pemikiran yang akan disampaikan Tuhan, sehingga sesuai dengan apa yang Engkau maksud dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti hari Minggu lalu, kita akan belajar sebuah firman yang sebenarnya juga harus kita latih sehari-hari juga. Tapi sebelumnya kita akan baca dari Injil Matius 6. Jimmy tolong bisa dibacakan. Jimmy. Matius 6. Doa Bapa kami dari 9 sampai 15. Matius 6. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Doa Bapa kami ini sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Saya punya pengalaman begini. Saya suatu hari berbicara dengan teman saya, ngobrol satu mobil begitu. Kemudian sampai pada suatu pembicaraan, saya bertanya, kamu kira-kira apal nggak dengan doa Bapa kami? Dia kaget mendengar pertanyaan saya. Dia bilang, loh, doa Bapa kami itu hafalan, buat apa kita tahu? Saya balik kaget. Loh, kok bisa kamu mengatakan bahwa doa Bapa kami itu hafalan? Kalau ketika kita mengatakan hafalan, berarti kita mempunyai suatu pengertian yang salah. Ketika kita mengatakan bahwa doa Bapa kami itu seperti yang didoakan orang-orang kebanyakan mantra. Dulu saya pernah berpikir begitu. Jadi kalau saya keluar malam, rumah saya itu besar. Antara rumah induk dengan kamar saya di belakang dengan kakak saya itu ada jarak kira-kira sekitar 5 meter gitu. Kalau malam gelap. Setiap saya dari makan mau ke ruangan kamar itu, saya selalu berdoa Bapa kami lewat jalan karena gelap, saya takut. Jadi saya beranggapan bahwa doa Bapa kami itu sebagai mantra. Kalau pemikiran kita seperti itu, ya, itu keliru. Padahal pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini, maknanya sangat dalam. Sangat dalam. Karena doa Bapa kami ini mengandung 5 bagian. Pertama, pernyataan hubungan dengan Allah, pujian terhadap Allah, permohonan kebutuhan, permohonan pengampunan, dan pengakuan akan kedaulatan Allah. Jadi bagian-bagian itu terstruktur. Kalau kita pelajari itu sangat dalam. Saya pernah dengar khotbah dari Pak Esra. Dia berkhotbah tentang doa Bapa kami ini berseri selama 1 bulan. Berurut-urut. Mempunyai makna yang sangat dalam kalau kita pelajari. Mungkin nggak banyak dari kita. Mungkin sekarang sudah terlalu sering dibicarakan doa Bapa kami itu seperti gimana. Saya nggak akan tanya saudara untuk ngetes kira-kira hafal apa enggak. Tapi pada kenyataannya bahwa kita jarang sekali. Saya tidak pernah dengar saat ini dengan teman-teman saya itu berdoa dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini diajarkan di sebuah bukit ketika Tuhan Yesus mengajarkan 8 sabda bahagia kepada murid-muridnya. Sebenarnya saya ingin menayangkan film tentang doa Bapa kami itu, cuma rupanya teleponnya tidak bisa nyambung dengan TV, tapi it's okay. Suatu ilustrasi yang bisa kita sampaikan, seorang bapak dan anak, bapaknya mengantar anaknya untuk tidur malam. Sebelum tidur selalu mereka berdoa. Bapaknya mengajarkan, ayo coba kamu hari ini berdoa.
Kemudian si anak berdoa, tapi dia dalam doanya itu bercerita tentang Donald Duck. Jadi apa yang dalam pikirannya dia, itu yang dia sampaikan. Dia berdoa, Tuhan, Donald Duck tadi seperti ini. Setelah selesai berdoa, bapaknya kemudian bertanya, anakku, kenapa kamu berdoa seperti itu? Mengapa kamu bercerita tentang Donald Duck? Papa, apakah menurut Papa Tuhan itu tidak bosan mendengarkan doa kita ini itu aja setiap hari? Saya rasa Tuhan pun juga ingin mendengarkan doa itu seperti pembicaraan antara anak dan bapak, seperti kita ini sekarang, Papa dan saya berbicara seperti itulah. Ceritakan apa isi hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Tuhan itu seperti itu. Kemudian Bapak, iya benar kamu. Ternyata kita ini berdoa sering bertele-tele supaya dilihat sama orang, wah doanya luar biasa, dahsyat. Saya kadang-kadang juga kalau dengarkan dulu zamannya Maurice Rollu, kalau kita pernah lihat itu KKR ini, wow doanya luar biasa. Tapi kita berdoa bukan untuk memperoleh pengakuan atau men's approval dari orang lain, tapi ungkapan hati, pikiran, perasaan kita terhadap Tuhan. Tuhan yang menolong kita dan yang menyelamatkan kita. Jadi ketika kita melihat sebuah ilustrasi seperti ini, saya harap kita pun juga seperti itu. Kita ketika berdoa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perasakan. Waktu Ira mengatakan stres, mungkin kita waktu stres kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya tertekan. Tuhan, saya marah sama orang ini. Ceritakan apa isi hati Anda. Hati di sini berarti mengatakan pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena minggu ini kita belajar tentang doa Bapa kami, tapi saya ingin menitik beratkan pada ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata-kata ini kelihatannya mudah untuk diucapkan, tapi sebenarnya sangat sulit. Kecuali kita mau melatih diri kita untuk belajar mengampuni seseorang. Tidak mudah, seperti kita mengatakan, ampunilah. Teorinya mungkin seperti itu, tapi ini adalah tuntutan dari apa yang diminta oleh Tuhan. Kata mengampuni artinya meninggalkan, melepaskan, membuang, atau memutuskan hubungan seperti suami istri. Namun bisa juga berarti membebaskan hutang atau menyerah, tidak menyimpannya lagi. Kata kesalahan dalam ayat 12 adalah ophelema dalam bahasa Yunani-nya, yang berasal dari kata dasar ophela, yang berarti hutang. Jadi kesalahan atau pengampunan itu seperti kita merilis atau kita mengampuni seseorang, itu seperti kita merilis hutang. Jadi tidak berhutang lagi. Ketika di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 itu, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi ketika kita mengatakan aku mengasihimu, tetapi waktu kita mengatakan mengasihi Allah, tapi sebenarnya kita tidak pernah mengasihi sama, Tuhan mengatakan bahwa kita sama seperti pendusta. Dari apa yang kita pelajari tadi, kata ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada dua hal yang akan kita sampaikan. Pertama, mengampuni adalah bukti dari iman. Suatu hari ada perlombaan membuat origami. Tahu origami ya? Kertas berwarna-warni, tradisi dari Jepang itu, untuk membuat sebuah bentuk kapal, pesawat, dan segala macam. Ini dibikin sebuah perlombaan. Mungkin ada yang punya kertas, bisa pinjam, atau mungkin bisa pakai ini. Pakai ini aja.
Om Humphrey bisa minta tolong bikin apa aja? Terserah, kupu-kupu, pesawat, kapal, orang-orang. Ira dulu, jangan mau kalah sama Ira. Jadi pesawat. Makasih Om Humphrey. Bagus sekali kapalnya. Waktu saya buka kembali kertas ini, saya ingin kertas ini seperti sedia kala. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya? Sudah ada bekas guratan-guratan, bekas lipatan ini. Seperti inilah perkataan dan sikap kita terhadap sesama kita. Berhati-hatilah menjaga pikiran, perkataan kita, sikap kita. Karena setiap perkataan dan perbuatan dan apa yang kita rasakan kepada orang lain itu akan membekas seperti ini. Jangan mudah kita berbicara kepada orang. Karena hati seseorang itu seperti ini, berbekas. Ada orang yang menderita atau mungkin dia kecelakaan, kemudian, oh ini karena dihukum sama Tuhan. Dia berbuat salah sama Tuhan. Ingat waktu Nabi siapa Jim? Dia sibuk sama telepon dia. Siapa Jim? Nabi siapa? Yang dia dikira dia diteluk, ternyata dia dibilang bahwa apa? Kamu celaka karena Tuhan sedang menghukum kamu. Kemudian keluarganya semua dihabisin. Nggak ingat. Singkat cerita, waktu seseorang menderita atau mengalami kecelakaan, ujian, janganlah mudah kita menghakimi, mengatakan bahwa dia sedang dalam pencobaan atau oh ini kena teluk. Karena seperti kertas inilah kita akan berbekas. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita juga harus menjaga perkataan dan sikap kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus bisa melupakan, menghilangkan atau memaafkan. Dalam arti di sini kita tetap akan bisa mengingat. Dalam arti di sini kita lupakan itu berarti kita sudah tidak merasa sakit hati lagi. Pada waktu anak ini melipat membuat origami, karena ini sebuah kompetisi, kemudian dia lihat kanan kiri, wah ternyata teman-temannya lebih bagus bikinnya. Kemudian karena anak ini kurang sabar, kertas tadi itu dibuang sama dia di belakang lantai. Teman yang di belakang lihat, wah kertas ini apa? Dilihat. Kemudian sama dia diikutin aja bekas lipatan-lipatan itu, dikumpulkan, ternyata dia menang. Anak tadi yang membuang kertas itu, loh ini tadi kertasku. Tapi karena dia kurang sabar, sehingga kertas itu dibuang, dan yang memenangkan pertandingan adalah teman yang sebenarnya dia tidak tahu akan membuat apa, tapi dia bisa mengikuti apa yang ada di kertas ini. Saya bisa ngikutin apa yang Om tadi bikin tanpa harus berpikir. Belum tentu saya bisa bikin kapal terbang seperti Om Humphrey tadi. Artinya bahwa dari pelajaran ini kita juga berhati-hati bahwa pikiran orang kita bisa memaafkan, tapi kita tetap akan ingat apa yang sudah pernah dikatakan oleh orang lain. Kita sakit, kita mungkin bisa berhari-hari ingat kejadian itu, mungkin bisa sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ada lagu yang sampai mengatakan lebih baik sakit gigi ini daripada sakit hati ini. Saya ingin beri kesaksian sedikit, mungkin agak panjang. 2000 berarti sekitar 24 tahun yang lalu, saya datang kemari
Saya ditampung sama tante saya. Selama 2 bulan, 3 bulan tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, karena masalah kecil, kita ribut. Ribut sampai besar. Kejadiannya di dekat Candi Ibu sana. Kemudian karena saking marahnya saya sama tante saya, dia beranggapan bahwa saya ini sudah tidak bisa terkontrol lagi, sehingga dia panggil tetangganya. Saya takut sama keponakan saya, dia akan berbuat apa-apa sama saya. Saya dengar waktu perkataan itu sampai di telinga saya. Saya tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak tidur, tidak ngapa-ngapain. Saya cuma duduk. Saya berpikir, kira-kira saya mungkin seperti inilah yang namanya orang sakit hati. Selama ini mungkin saya tidak pernah sakit hati. Tapi perkataan tante saya itu benar-benar mengganggu pikiran saya. Lebih dari stresnya kira-kira. Singkat cerita, saya pulang ke Los Angeles. Tante saya punya anjing kecil. Setiap anjing kecil ini menggonggong, saya sakit kepala. Jangankan suara tante saya, anjingnya menggonggong saya sakit. Namanya sakit itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jimmy tahu tante saya. Tante saya umurnya sekitar 90 something sekarang. Kakak saya telepon, kamu kenapa? Kamu yang muda harus ngalah. Kakak saya satu lagi datang. Tanya lagi, kenapa kamu harus bisa begini, harus bisa memaafkan. Terlalu mudah kita mengatakan, kamu harus memaafkan. Apalagi kamu orang Kristen, harus bisa memaafkan. Ya, kita harus memaafkan. Saya kemudian tidak tahan karena dengarkan suara tante saya, anjing saya. Saya pergi ke Sacramento. Karena saya tidak kuat dengarkan suaranya, itu sakit. Di kepala itu benar-benar sakit. Saya ke gereja hari Minggu, seorang pendeta tiba-tiba berbicara gini. Bagi kamu yang di belakang mempunyai rasa dendam, saat ini kamu harus memaafkan. Anugerah dari Roh Kudus. Saya bisa memaafkan tante saya. Saat itu juga. Keesokan harinya saya bisa telepon. Sebelumnya saya tidak bisa telepon. Dengarkan suaranya saya tidak bisa. Saya telepon, tante, I'm sorry. Tante saya kaget. Dia nangis. Kamu ada di mana? Oh, saya jauh dari Los Angeles. Kembali ke Los Angeles, kita ngobrol. Sebagai orang percaya, kita harus bisa mengampuni. Mengampuni sebuah proses yang harus dilalui oleh setiap orang percaya. Kita harus bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, itu menunjukkan bahwa kita ada sesuatu yang tidak betul dalam iman kita. Ketika kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian mengganggu pikiran kita, kita marah sama orang, jangan sampai dosa yang lain datang dan jatuh pada kita. Firman mengatakan apa? Ketika kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Ketika itu sudah melampaui, itu berarti kita jatuh dalam dosa baru. Hati-hati di situ, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4:31-32. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dengan kata lain, penguasaan diri harus kita latih dan kita kerjakan. Tidak bisa aku bisa mengampuni, tapi pikiran kita masih marah. Ketika kita bisa mengampuni, itu menunjukkan bahwa bukti dari iman kita. Poin kedua, tanda pribadi yang telah mengampuni. Pertama, tidak lagi merasa marah dan benci. Marah dan benci. Tuhan Yesus marah ketika dia melihat orang berjualan di rumah ibadah. Marah adalah bagian dari ungkapan perasaan atau ungkapan dari manusia normal. Tapi marah yang seperti gimana? Apakah marahnya itu tepat atau tidak? Jangan sedikit-sedikit Pak Edi ngomong apa, tersinggung marah. Kemudian teman ngomong sedikit,
tersinggung. Bukan seperti itu. Yang di sini dimaksud adalah ketika kita punya suatu masalah, contoh Ira ngomong sama saya, kemudian saya marah, kemudian suatu hari, kemudian saya ingat-ingat, kira-kira saya masih marah sama Ira apa enggak? Waktu saya sebutkan nama Ira, saya ingat wajahnya si Ira, ada nggak rasa sakit itu? Kalau sudah tidak ada, berarti kita sudah berdamai. Itu yang dimaksud dengan tidak lagi merasa marah dan benci. Jadi salah satu tanda orang yang telah mengampuni adalah tidak ada rasa marah atau benci terhadap orang lain. Kedua, tidak mengungkit kesalahan lalu. Jadi ketika kita punya suatu konflik dengan orang lain, apapun bentuknya itu, kira-kira kita mengingat nggak permasalahan itu? Saya sama Jimmy sering konflik. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ingat ya. Sama seperti juga istri kita. Kita tidak mungkin tidak pernah berantem gitu. Saya sama istri setiap hari berantem. Mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Tapi tidak mungkin kita harus ingat-ingat itu. Kalau kita ingat-ingat itu, habis waktu sama kita. Tidak ada waktu kita untuk belajar, tidak ada waktu untuk kita mereview apa yang harus kita perbaiki. Karena suatu pertikaian itu tidak hanya dari satu pihak, pasti dua pihak. Saya sama Om Hamri bisa berantem, tidak mungkin hanya karena dari Om Hamri, pasti kita ada keterlibatan dari dua belah pihak. Sama seperti orang berjabat tangan. Jabat tangan terjadi ketika dua tangan bertemu. Pertikaian seperti itu. Tidak mungkin pertikaian itu dari satu sisi. Kemudian, ketiga, dapat mendoakan orang yang menyakiti kita. Ketika kita sudah melampaui, tadi kita sudah tidak merasa marah dan benci, tidak mengungkit kesalahan masa lalu, maka kita akan bisa mendoakan orang yang pernah berkonflik atau menyakiti kita. Mengampun tidak hanya berarti melepaskan dendam, tetapi juga bisa mendoakan kebaikan orang yang telah menyakiti kita. Ini apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika kita bisa mendoakan mereka dengan tulus, itu tanda kita telah mengampuni. Kira-kira bisa nggak waktu kita masih marah mendoakan orang itu? Mungkin yang dalam doa kita mungkin caci maki yang keluar, dan itu bukan doa. Ya, memang mengampuni bukan suatu perkara yang mudah. Itu harus tetap kita latih. Itu proses dalam kehidupan kita, termasuk dalam proses sanctification. Seumur hidup, mulai dari kita lahir baru sampai ajal menemui kita. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebuah ilustrasi, nama ilustrasinya adalah kartu sakit hati. Kalau kita ngasih ucapan pernikahan, biasanya kan tulisannya bagus-bagus ya. Kalau kartu ucapan itu nggak ada yang namanya jelek-jelek ya, semuanya itu indah-indah, bagus. Ada kartu ucapan yang terkenal tuh, Hallmark gitu. Bagus-bagus, kata-katanya indah-indah. Tapi kalau kita kira-kira, ucapannya seperti begini. Selamat atas hari pernikahan Anda. Hanya ada satu kabar buruk. Selama ini tidak ada yang suka terhadap istri Anda. Kira-kira ada orang mau beli nggak kartu itu? Nggak ada ya? Selamat atas promosi yang Anda dapatkan. Sekarang cabutlah pisau yang ada di punggungku. Mungkin lain kali akan Anda pakai lagi. Jadi orang bisa promosi karena kita mengorbankan teman sendiri. Nggak mungkin orang mau beli kartu itu. Mungkin kartunya nggak laku. Kamu adalah teman yang baik. Jika kita berdua di dalam kapal yang akan tenggelam dan hanya ada satu pelampung, aku berharap kamu yang jadi korban dan aku akan selalu mengingatmu. Luar biasa kalimatnya. Kalau itu kita katakan ke orang lain, mungkin kita ditimpuk sama batu kali ya. Jadi
kartu sakit hati ini pasti dibikin oleh orang yang masih mempunyai dendam atau sakit hati yang dalam, sehingga dia bisa menuangkan kalimat-kalimat seperti itu. Kalau kita tidak pernah sakit hati sama orang, tidak mungkin kalimat itu akan keluar, karena apa yang kita pikirkan itu akan tertuang dalam perbuatan kita. Jadi hampir pasti akan sakit hati itu akan mengganggu kehidupan jasmani dan rohani. Tidak mungkin kita bisa mempunyai rasa sakit hati itu kemudian kita bisa berbaik sama orang. Ketika kita punya sakit hati, itu akan tercermin dalam perkataan kita. Mungkin kalimat kita akan sinis, mungkin kita tidak ada damai sejahtera. Itu akan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat, itu cermin dari apa yang kita pikirkan. Karena dosa merusak manusia, merusak pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Tapi karena oleh anugerah Allah, kita bisa mengampuni. Bahwa kita bisa mengampuni itu bukti bahwa kita beriman dan iman yang benar terhadap Tuhan. Saya akan tutup dengan Kolose 3 ayat 12. Bila saudara menjadi korban sakit hati, janganlah membalas dengan kejahatan. Datanglah kepada Kristus dan memohon Roh Kudus menghiburmu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kekuatan Roh Kudus akan menjalani dan membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kamu telah menyampaikan apa yang kita pelajari dalam doa Bapa kami ini Tuhan. Biarlah doa Bapa kami ini menjadi tonggak, menjadi buah pikiran utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita memohon pengampunan, kita memohon berkat, dan mengakui keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang telah disampaikan ini bisa menjadi pelajaran yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita doa syafaat, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di surga, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sendiri yang menciptakan kami semua dan memberi anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kau berkuasa ya Tuhan, hanya dengan berfirman semua akan jadi. Saat ini kami berdoa syafaat, mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Secara khusus kami baru mendengar berita tentang cici kedua dari Ahau Mariana yang kena eksiden. Dia baru selesai brain surgery di Jakarta dan masih diindius koma. Tuhan, Kau sendiri yang berbelas kasihan. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu yang maha sempurna dan maha penyembuh itu Tuhan. Pulihkan dia, sadarkan dia nanti tepat pada waktunya dan dia boleh berkomunikasi lagi dengan keluarganya. Dia masih muda ya Tuhan, berilah kesempatan selamatkan nyawanya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Lily Chang yang juga banyak kemajuan. Kami bersyukur dia boleh lepas dari oksigen dan bernafas sendiri. Kami bersyukur untuk organ-organ tubuhnya yang membaik. Tuhan, kami terus doakan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dia Tuhan, beri mujizat-Mu yang sempurna sehingga dia secepatnya dia boleh berbicara lagi, boleh bergerak. Tuhan sendiri yang jamah sel-sel motoriknya dan sel speech-nya ya Tuhan.
Kau gantikan dengan sel-sel yang baru, sebab barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ya Tuhan, Engkau hanya berfirman maka akan jadi. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kasih Tuhan, Engkau sendiri yang melakukan mujizat, Engkau sanggup Tuhan. Kami doakan yang lain, saudara-saudara kami khususnya Lilia dan Bu Nina dalam persiapan operasi ya Tuhan. Tuhan tahu kondisi mereka masing-masing, khususnya Bu Nina pulihkan pengobatan giginya sehingga boleh selesai dengan baik dan kemudian dia boleh siap menghadapi operasi yang akan di-schedule. Juga Lilia Tuhan, siapkan secara fisik, mental dan rohani. Kami yakin Tuhan, janji-Mu Engkau memulai pekerjaan baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya sampai tuntas ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Kami doakan Pak Hari, proses pemulihan ya melalui kemoterapi, kalau boleh Tuhan, dia gak perlu lanjut lagi. Sembuhkan Tuhan, Kau sanggup membersihkan semua kansernya Tuhan. Kami bersyukur untuk kondisinya yang terus membaik di dalam Tuhan. Kami doakan Arthur Pala, remaja kami Tuhan, Kau sendiri yang memberi dia kesembuhan yang sempurna. Pulihkan dia Tuhan, curahkan mujizat-Mu juga bagi dia, supaya dia boleh menggenapkan janjinya. Dia rindu di Gembleng, di sekolah Alkitab, kelak mau menjadi hamba-Mu Tuhan. Pakai dia, beri dia kesempatan Tuhan. Kami doakan adik kami Charlie, dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, jamah dia. Tuhan izinkan dia lahir tidak sempurna, di dunia tidak sempurna, tapi Tuhan bisa pakai secara sempurna untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Juga baby Noah, masih ada satu titik lubang di jantungnya, Tuhan sembuhkan. Kau sudah menyembuhkan 2, Tuhan 1 lagi sesuai waktu-Mu dan cara-Mu Tuhan. Kasihani anak ini. Kami serahkan juga para senior kami Tuhan, satu persatu. Om Paul Wardana, beri dia kesehatan, tetap semangat dalam mengkoordinir Evergreen, melayani Tuhan di masa seniornya, menemani Tante Lena. Tuhan beri Tante Lena juga daya ingat, kesehatan, kekuatan, anugerah tiap hari, ada nafsu makan, menikmati bersama keluarganya Tuhan. Kami doakan semua tante, om yang hidup dalam kesendirian mereka, Tuhan sertai satu persatu. Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah Tuhan. Dalam kesendirian mereka Tuhan jadi sahabat terbaik, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan Tuhan beri mereka juga anugerah baru setiap hari. Mereka merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami doakan juga Ci Silvia So dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan sembuhkan dia. Baik bagian kaki, bagian punggung, sembuhkan secara sempurna. Bersama Pak Humphrey boleh tetap setia melayani Tuhan. Kami doakan Pak Indra juga, Tuhan jamah dia. Tuhan tahu di mana yang lemah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpahkan tangan-Mu Tuhan. Berkati semua anak, cucu, mantu dari para senior kami, supaya mereka pun hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, dan mereka boleh setia memelihara orang tua dengan penuh cinta kasih. Kami doakan saudara-saudara yang di Indonesia yang lemah tubuh, anaknya Cirita, Yafet Martin, Tuhan jamah, sembuhkan dia Tuhan. Tolong dia dalam masa pemulihan ini, dia boleh setia kepada Tuhan, dia boleh kembali kepada firman-Mu, dan boleh ikut melayani Tuhan. Kami doakan mamanya Ramona, Tante Oni, Ciliau Oi Jun. Tuhan tolong mereka dalam kelemahan tubuh, menanti pemulihan. Tuhan sertai dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami doakan kawan-kawan yang berlibur, Tuhan sertai teman-teman yang liburan. Shirley, Joyce, Suni, Freddy, itu mereka liburan. Juga Tante Evi, dan Eti, mereka ke New Hampshire, Tuhan sertai. Hegel dan Shirley Tiong liburan di Malaysia. Juga beberapa kawan lain, Tuhan tahu, Tuhan sertai mereka dalam liburan mereka. Lindungi dari segala mara bahaya, dan
tepat waktu Tuhan kembali ke tengah-tengah kami. Kami doakan pelayanan IGNC, khususnya acara Thanksgiving Tour. Kami bersyukur untuk panitia yang sudah mendapatkan tempat, sedang persiapan. Tuhan menolong lewat acara Thanksgiving ini, jemaat Tuhan lebih kompak, memelihara dan memupuk kebersamaan indah di dalam Tuhan. Kami doakan persiapan HUT ke-18. Tuhan, Kau yang memulai gereja ini dari tiada menjadi ada. Bahkan kami punya gedung tersendiri, kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu, pelayanan yang berkembang. Kami bersyukur Tuhan, terus berikan jemaat Tuhan kompak, setia dalam ibadah, dalam saling mengasihi, dalam mengabarkan Injil. Tuhan berkati semua pelayanan, boleh dengan motivasi yang murni, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami doakan juga persiapan KKR Natal. Tuhan juga tolong panitia yang akan dibentuk dan semua persiapan-persiapan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk IGNC, Tuhan Sri yang menolong dan Tuhan meneruskan menolong. Kami doakan Indonesia ya Tuhan. Akhir bulan akan ada pengalihan pemerintahan yang baru. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, semua menteri, aparatur negara dari pusat sampai daerah. Tuhan, tolonglah mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dengan punya hati nurani yang murni, menjalankan dengan adil, baik dan benar, takut akan Tuhan, punya moral yang tinggi, supaya memikirkan kesejahteraan rakyat daripada memikirkan kelompoknya sendiri. Tuhan kasihani Indonesia. Berkati gereja-gereja Indonesia boleh tetap mengabarkan Injil dan boleh melayani dengan lebih kompak. Banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan bisa dibawa kepada Tuhan. Semua pelayanan pekabaran Injil Tuhan memberkati, juga follow up supaya jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami doakan Amerika, Tuhan juga beri kebangunan rohani dan moral, khususnya menjelang pemilu yang tinggal belasan hari. Tuhan, Kau yang bekerja, kami rindu Tuhan, terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berani berpegang pada kebenaran-Mu. Kami tahu tidak ada calon yang sempurna, tapi biarlah Tuhan, Kau sendiri yang mengizinkan kebenaran firman Tuhan bisa ditegakkan di Amerika ini ya Tuhan. Kasihani bencana, badai yang dalam terus pemulihan bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang mengungsi. Tuhan, Kau memberkati satu persatu, baik itu dari state, dari federal, dari gereja, dari badan-badan sosial. Tuhan, kasihani Amerika. Kami yang di sini tidak lupa darat, kami juga tidak lupa Tuhan. Kami tetap berpegang pada firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong supaya hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu. Dimanapun Tuhan taruh kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami Tuhan. Kasihani misioneri hamba Tuhan, pekabaran Injil di mana-mana, khususnya di daerah yang sulit ya Tuhan, negara yang menentang Tuhan, yang menentang Injil, yang menganiaya orang Kristen, hamba-hambamu dan orang Kristen di sana Tuhan, di negara-negara yang sulit, negara-negara yang berperang, misalnya masih Ukraina, Israel, Palestina belum selesai, juga beberapa negara lain yang masih perang dingin, yang masih terancam peperangan. Tuhan, kasihani. Kami tahu peperangan akan terus bertambah di akhir zaman ini Tuhan, gak mungkin akan berhenti. Tapi biarlah dengan banyaknya peperangan, bencana alam, tanda-tanda akhir zaman, ya Tuhan, Injil Tuhan tetap dikumandangkan dan banyak jiwa boleh mendengarkan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami ingin berdoa untuk diri kami masing-masing, anak-anak-Mu yang sedang berdoa Tuhan, yang diam-diam berdoa sekarang di sini maupun yang mengikuti online, dengan pergumulan apa saja Tuhan dengarkan, baik itu yang mencari pekerjaan, baik itu yang status mencari teman hidup, pergumulan keluarga, sekolah, karir, bisnis, banyak pergumulan anak-anak-Mu Tuhan tahu satu persatu. Tuhan kasihani. Kami khusus doakan Yulia dan Alfredo yang pindah ke Las Vegas. Mereka sedang adaptasi dan cari pekerjaan. Tuhan juga buka jalan. Untuk Suhwe, kakaknya Suni dan iparnya. Untuk kawan-kawan lain yang dalam masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhan buka jalan. Anak-anak-Mu yang berjuang bekerja di Amerika Tuhan. Tuhan buka jalan yang terbaik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
pasti buka jalan. Ya Tuhan, bukalah jalan yang baru. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dengarkan doa anak-Mu ya Tuhan. Dalam berdoa pelan-pelan jadilah terang. Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan janji-Mu, Kau tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan melampaui kekuatan kami. Dan kalau pencobaan atau ujian itu datang, Kau segera buka jalan yang baru. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan yang baru bagi anak-anak-Mu yang sedang menanti jawaban, yang sedang bergumul dalam pergumulan masing-masing. Ya Tuhan, Kau menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Kami yakin Tuhan, Kau maha baik. Padamu hanya ada kebaikan dan kebenaran. Terpuji nama-Mu. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala Raja, dokter segala dokter, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu ini tetap ada ibadah live di gereja jam 11 dan jam 6. Mari saudara yang diberi kesehatan, kesempatan, datanglah beribadah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati.